Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggit Murdaningsih dan Yusuf Kurniawan akan mempresentasikan tentang asuransi. Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, definisinya yaitu perjanjian antara P dengan T untuk waktu tak pasti dengan membayar sesuatu. Unsur dalam asuransi yaitu ada penanggungan, tertanggung, premi, peristiwa tak pasti atau resiko, dan polis. Objek asuransi adalah benda, jasa, jiwa perorangan atau kesehatan orang, tanggung jawab hukum, kepentingan lain yang data hilang, rusak, rugi, atau berkurang nilainya. Fungsi asuransi: 1. Menanggung risiko, yaitu tak adanya anggota masyarakat. 2. Menghimpun dana masyarakat. Tujuan asuransi: mengurangi risiko yang sudah ada dalam masyarakat dengan cara mempertanggungjawabkan pada penuh asuransi. Manfaat asuransi: 1. Memberikan rasa aman dan perlindungan yang disebut polis, membuktikan nama yang dipertanggungjawabkan. 2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang adil. 3. Polis data dijadikan jaminan kredit. Yang keempat, sebagai tabungan atau pendapatan. Yang kelima, alat penyebaran risiko. Dan yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha, yaitu pengadaan dana. Resikonya adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Cara penanggulangannya: yang pertama, menghindari resiko atau risk avoidance. Yang kedua, mengurangi resiko atau risk reduction. Yang ketiga, menahan resiko. Yang keempat, membagi resiko. Yang kelima, mentransfer resiko. Walaupun ada produk asuransi, ada yang dikombinasikan dengan investasi, tapi tujuan utamanya adalah tetap sebagai perlindungan. Berikut merupakan jenis-jenis asuransi. Yang pertama, ada asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi kesehatan. Ada asuransi pendidikan, asuransi dana hari tua, dan asuransi umum. Klasifikasi perusahaan asuransi. Asuransi umum yaitu hak milik, kebakaran, dan lain-lain. Asuransi varia mengenai asuransi laut, kecelakaan, asuransi mobil, dan pencurian. Kalau asuransi jiwa mengenai kematian dan cacat. Prinsip asuransi: 1. Insurable interest, hak berdasar hukum untuk mempertanggungjawabkan risiko. Ada beberapa kriteria insurable interest. Yang pertama, kerugian tak bisa diperkirakan, kewajaran, katastrofik atau hal rugi sangat banyak, dan homogeneous. 2. Itikat baik atau utmost good faith, menjelaskan secara tegas atau benar suatu fakta. Yang ketiga, indemnity, yaitu ganti rugi sesuai dengan kerugian yang sebenarnya. Yang keempat, proxima cause, sebab yang jauh, peristiwa secara berantai. Yang kelima, subrogasi, hal penanggung yang telah memberi ganti rugi untuk menuntut perihal 3 yang menjadikan kerugian. Yang keenam, kontribusi, penanggung mengajak penanggung lainnya untuk membayar ganti rugi. Yang ketujuh, polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antar pihak, yaitu mengadakan perjanjian asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan macam-macam asuransi yang di Indonesia, melanjuti apa yang sudah disampaikan oleh saudari Anggit Murdaningsih. Adapun macam-macam asuransi yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi ada 7 bagian, yaitu pertama ada asuransi umum. Asuransi umum ini merupakan suatu produksi yang digunakan untuk menghadapi kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung hukum kepada pihak ketiga. Kemudian jaminan yang dimiliki pada asuransi umum ini sifatnya jangka pendek. Kemudian ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang menangani masalah kesehatan
dan berguna untuk menanggung biaya dari proses perawatan sakit yang diderita. Manfaat dasar mencakupi biaya rawat inap, biaya rawat jalan, pembedahan, dan medical check-up. Kemudian manfaat tambahan berupa itu biaya melahirkan, perawatan gigi, terus pengobatan mata, pengobatan jantung, dan lain sebagainya. Kemudian ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini memberikan keuntungan finansial kepada ahli waris jika tertanggung mengalami cacat permanen sehingga meninggal dunia. Asuransi jiwa bisa dimiliki untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama yang tertanggung, atau kamu juga bisa membeli untuk kepentingan pihak orang lain ataupun orang ketiga. Kemudian ada asuransi kepemilikan rumah dan properti. Rumah ataupun properti merupakan aset yang nilainya cukup tinggi dan tentunya menjadi salah satu hal berharga yang dimiliki. Karenanya banyak pemilik rumah ataupun tanah yang melindungi propertinya dengan asuransi. Asuransi properti akan memberikan perlindungan atas risiko kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi apabila terjadi hal yang buruk pada propertinya. Kemudian ada asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan fungsinya tidak jauh beda pada asuransi lainnya, yaitu manfaat yang diterima pada asuransi perjalanan yaitu memberikan penanggungan biaya kecelakaan, tanggungan biaya pengobatan, santunan kecelakaan, dan kehilangan barang bawaan selama perjalanan. Kemudian ada asuransi kendaraan, yaitu asuransi yang memproteksi kendaraan Anda apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ataupun kehilangan. Kemudian ada asuransi pendidikan, yaitu asuransi yang memberikan jaminan dana pendidikan kepada anaknya apabila orang tua mengalami resiko meninggal dunia ataupun cacat setelahnya. Kemudian ada reasuransi atau reinsurance. Reasuransi atau reinsurance yaitu istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Terdapat banyak alasan yang menyebabkan perusahaan asuransi melakukan reasuransi, yaitu pembagian atau penyebaran risiko adalah satu hal alasan dilakukan reasuransi. Adapun fungsi-fungsi reasuransi yaitu meningkatkan kapasitas penerimaan risiko perusahaan asuransi, kemudian menjaga stabilitas usaha perusahaan asuransi dengan cara mengalihkan sebagian beban klaim saat terjadi kerugian kepada perusahaan reasuransi. Yang ketiga, menciptakan rasa percaya diri dalam menanggung suatu risiko karena beberapa ketidakpastian dapat dihilangkan dengan mekanisme reasuransi. Yang keempat, membantu mengurangi beban keuangan suatu perusahaan asuransi dalam menanggung risiko katastrofik yang nilai kerugiannya sangat besar. Yang kelima, yaitu sarana melakukan penyebarluasan risiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan asuransi. Yaitu selanjutnya ada usaha penunjang asuransi. Terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada pialang asuransi, pialang reasuransi atau perantara untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga ada agen asuransi, yang keempat penilai kerugian, yang kelima konsultasi aktuaria. Yang dapat saya jelaskan ada perusahaan pialang asuransi. Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Perusahaan pialang asuransi memberikan usaha jasa konsultansi dan keperantaraan dalam penutupan asuransi atau kepesertaan asuransi. Yang selanjutnya ada pialang asuransi. Perusahaan pialang reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Perusahaan pialang reasuransi menyelenggarakan usaha jasa konsultansi dan keperantaraan dalam penempatan reasuransi serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga ada agen asuransi. Agen asuransi adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk
dan atas nama penanggung. Perusahaan penilai kerugian asuransi yaitu perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungan. Perusahaan penilai kerugian asuransi menyelenggarakan jasa penilai kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransi kerugian. Terakhir ada perusahaan konsultan aktuaria. Perusahaan konsultan aktuaria memberikan jasa yang mencakup antara lain konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan analisis dan perhitungan cadangan, penyusunan laporan aktuaria, lalu ada penilaian kemungkinan terjadinya risiko dan perancangan produk asuransi jiwa. Kemudian ada pun larangan-larangan bagi usaha asuransi. Ada 4 macam. Yang pertama itu perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi yang tak berizin. Kemudian perusahaan penilai asuransi dilarang menilai kerugian terhadap perusahaan afiliasi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Yang ketiga, perusahaan konsultan aktuaria dilarang memberikan jasa pada perusahaan asuransi jiwa dan pensiun sebagai afiliasi dari perusahaan A yang bersangkutan. Yang terakhir, ada agen asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tak mempunyai izin jasa dari Kementerian Keuangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan sesi ini. Bila ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan pada kolom komentar, dan bila mana ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon boleh ditambah sarannya ataupun tambahan di kolom komentar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.